Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 15 ayat 13 sampai 15. Renungan pagi ini saya beri judul Stand by Grace, berdiri oleh anugerah. Judul perikopnya adalah tentang nyanyian Musa dan Israel. Mari kita membuka kitab kita. Dengan kasih setia, engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun gemetar. Kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah kepala kaum Edom. Kepanikan menyergap penguasa di Moab. Di seluruh penduduk tanah Kanaan gentar. Saudara, dari ayat yang barusan kita baca, dituliskan tentang peristiwa kehancuran dan kekalahan Mesir itu terdengar hingga telinga bangsa-bangsa di sekitarnya. Kegentaran dan rasa takut itu pun melanda mereka. Mereka berpikir seandainya Allah bangsa Israel itu melawan mereka, maka tidak ada cara yang sanggup mereka temukan untuk bisa menahan kedahsyatannya. Saudara, meskipun Israel adalah suatu bangsa budak yang baru saja terbebas dari perbudakan bangsa lain dan belum memiliki sistem kenegaraan maupun kelengkapan lain untuk bisa menjalankan sebagai sebuah bangsa, tetapi sekarang mereka tidak bisa dipandang dengan sebelah mata begitu saja. Berita tentang kebesaran Allah Israel tersebut tidak hanya tersebar pada saat itu dan tidak hanya di sekitar area itu saja, tapi tersebar sampai ke berbagai bangsa-bangsa dan diberitakan terus-menerus selama bertahun-tahun kemudian. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Yosua, berita besar itu sampai ke telinga Rahab, seorang pelacur di benteng kota Yeriko, 40 tahun kemudian dari sejak kejadian itu. Berita itulah yang justru membuat Rahab beriman kepada Allah Israel. Saudara, yang kita baca bukan hanya peristiwa besar tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ayat tadi juga menunjukkan bahwa kekudusan dan kedahsyatan Allah lah yang sebenarnya bisa menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Dosa tidak akan bisa bertahan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Hal ini bukan karena Allah yang sewenang-wenang atau Allah yang menyukai untuk kehancuran atau senang sekali menghancurkan. Bukan karena itu. Tetapi sejatinya karena kekudusan tidak bisa bersatu dengan dosa. Jika dosa mendekati Allah, maka dengan segera dosa akan dihanguskan oleh kekudusan Allah. Hanya ada satu saja yang memungkinkan manusia yang berdosa tetapi tetap bisa berdiri di hadapan Allah, yaitu karena kasih karunia. Anugerah Allah saja yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari api kekudusan Allah yang menghanguskan. Saudara, kita dapat melihat kasih karunia Allah itu melalui salib Kristus. Kita yang seharusnya dihukum dan diremukkan, namun Kristus rela naik ke kayu salib untuk menanggung hukuman itu. Kasih karunia hanya dapat dikenali saat kita menyadari bahwa kita yang tidak kudus ini masih diperkenan untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara, kasih karunia itu begitu mahal, tidak terjangkau. Dengan cara apapun yang manusia bisa kerjakan, tidak dapat terjangkau. Jadi hanya karena kemurahan Allah sajalah yang membuat kita semua bisa mendapatkannya. Saudara, selayaknya kita menyadari bahwa hanya karena anugerahnya kita bisa tetap hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kesadaran inilah yang memampukan kita untuk tetap bisa mengasihi Allah sekaligus dengan hormat dan penuh kegentaran. Mari kita merenungkan sejenak dan memberikan puji syukur kepada Allah yang Maha Besar yang telah mengasihi kita dengan setia.
Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur atas kasih karunia yang telah kita terima selama ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu pagi hari ini menyadarkan kami Tuhan, bahwa Allah yang Maha Kudus itu tidak bisa didekati oleh dosa. Dan kami menyadari Tuhan, hanya kasih karunia Allah lah, hanya melalui Kristus lah kami manusia bisa tetap berdiri di hadapan Allah dan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemurahan itu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah berkarunia dalam kehidupan kami luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami menghargai Engkau Tuhan. Kami menghormat kepada Engkau dengan penuh kegentaran, sekaligus juga dengan penuh kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa mengingat ini sebagai anak-anak yang percaya kepadamu Tuhan, sebagai umat milik-Mu sendiri Tuhan. Kami tetap ada di dalamnya Tuhan, dan kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.